Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyyina wa qudwatina uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini di Masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan sakinah serta rahmat Allah diturunkan untuk kita yang hadir di majelis ilmu ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul aman, kenikmatan berada di tempat yang aman. Ini sebuah kenikmatan. Allah cukupkan kebutuhan pokok kita. Allah cukupkan kita dengan makan dan minum, dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga rasa aman serta keamanan pada kita semua di tempat kita ini. Itu nikmat besar, di mana sebagian saudara kita kenikmatan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kesulitan mendapatkan kebutuhan pokoknya. Mereka dalam keadaan ketakutan karena sedang diserang oleh musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, seperti saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina. Maka kita yang sedang berada di dalam keamanan, kebahagiaan dan kesenangan, jangan lupakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan segera kemenangan untuk mereka, dan secepatnya Allah taala memberikan keamanan itu kembali kepada mereka, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di setiap tempat yang ada di penjuru dunia ini, yang saat ini kaum muslimin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa aman itu. Maka kita selaku kaum muslimin, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-muslimuna karajulin wahidin, kaum muslimin itu seperti satu jasad. Maka setidaknya hati kita akan merasakan juga sakit yang mereka derita. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan segera pertolongannya untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan-gangguan dari orang-orang kafir. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan kita setiap Ahad ini, yakni dari panduan keluarga sakinah. Kita masih melanjutkan bab ke-6 dari tata cara pernikahan di dalam Islam, dan pembahasan kita masih di poin A tentang al-khitbah, meminang, yang cabang-cabang dari pembahasan dari melamar atau meminang ini cukup panjang. Beliau sampaikan cabang-cabang pembahasannya. Di dalam buku ini penulis mencantumkan ada 8 cabang poin, 8 poin yang bercabang dari pembahasan khitbah.
Walaupun kalau kita ingin menguraikan yang sering disebut-sebut belakangan ini, istilah-istilah terkini saat para pemuda-pemudi atau siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan, sering kita dengar istilah-istilah terbaru yang sebagiannya sudah kita jelaskan. Yang ada di dalam Islam itu istilah khitbah, meminang. Yang berkaitan dengan itu beliau cantumkan di sini ada 8. Ya, seperti istilah ta'aruf itu tidak beliau sebutkan di sini sebenarnya, tapi intisarinya akan kita dapati bahwa untuk menyempurnakan al-khitbah itu membutuhkan ma'rifah, pengetahuan. Karena tidak mungkin seseorang itu menikahi sesuatu yang ma'dum, ghairu mawjud, kan begitu ya. Sesuatu yang ma'dum, yang enggak ada. Dia akan menikahi makhluk ataupun dari insan yang ada, berwujud. Maka sesuatu yang berwujud itu harus bisa dilihat, punya sifat, punya karakter, ciri-ciri. Itu konsekuensi mawjud. Seperti Allah itu mawjud, ada. Makanya dia punya sifat, bisa disifati. Ya. Nah, kalau tidak bisa disifati atau kita tolak sifat bagi Allah, berarti Allah ghairu mawjud, enggak ada Allah berarti. Nah, begitu ya. Cuma sifat-sifat Allah yang sudah kita yakini bersama tidak mungkin sama seperti makhluk. Ya, tidak mungkin yang mencipta kemudian pencipta menciptakan makhluk yang sama kayak dia. Itu kan enggak mungkin. Itu sama saja menciptakan lawan namanya. Kan tidak mungkin bagi Allah. Baik. Nah, maka kita makhluk ini sesuatu yang ada, bisa diketahui, punya sifat, ya, punya sifat, punya na'at, punya karakter. Nah, itu perlu untuk diketahui sebelum seseorang itu melakukan khitbah, atau seorang laki-laki melakukan khitbah, atau seorang wanita, ya, sebelum dia dikhitbah, sah-sah saja dia meminta ciri-ciri, sifat-sifat, karakter-karakter, tabiat dari laki-laki yang akan meminangnya. Nah, itu sudah kita bahas sebagiannya dari poin A, khitbah dan hukumnya. Sudah sampai di poin 4 kalau saya tidak salah ya. Kita masuk ke 5, kita bacakan saja yang 5 atau yang 4 biar bisa nyambung. Jika wanita yang dipinang tidak menarik hati, ke poin yang keempat dari pembahasan khitbah ini. Apabila seseorang sudah melihat wanita yang hendak dinikahi dan dia tidak menarik hatinya, hendaklah dia diam. Tidak boleh menyiarkan apa yang tidak dia sukai darinya. Dalam kondisi tersebut, laki-laki yang meminang tidak boleh mengatakan aku tidak mau dengannya, karena itu dapat menyakiti hati wanita yang dipinang. Jadi seperti itu. Tetap menjaga rahasia orang lain sesama muslim ya, sesama kaum muslimin tetap harus berusaha menjaga rahasia. Hukum asal muslim itu amanah. Tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru menceritakan aib saudaranya tanpa ada kebutuhan ataupun hajat ataupun darurat. Ya, hajat yang massah, hajat yang mendesak sekali atau darurat. Enggak boleh. Kecuali di sana ada hajat massah, darurat yang mengharuskan dia, memaksa dia untuk menceritakan aib saudaranya. Jika tidak, maka apa kebutuhannya, apa hajatnya? Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kalau dia punya alasan yang kuat dari sisi syariat dalam pandangan Islam, maka tidak mengapa, dia selamat. Karena syariat itu merupakan hujjah dari Allah yang akan membela dia nanti pada hari kiamat itu. Tapi kalau tidak ada hujjah, tidak ada alasan-alasan syar'i, maka ini berbahaya. Ya. Taib. Pernah beberapa kasus terjadi. Ya. Kalau saya tidak
Kalau saya tidak keliru itu mungkin sekitar tahun 2003, kurang lebih itulah, 2002, 2003 atau 2004. Ya, seorang laki-laki, ya mungkin ini pernah ada pertanyaan juga ya berkenaan dengan ini. Jika seorang laki-laki hendak melamar seorang wanita, ini juga musibah belakangan ini di zaman sekarang ini, di mana sebagian, saya tidak tahu sebagian besarkah atau sebagian kecil, tapi sebagian para wanita itu, mohon maaf ya, apa katanya, sudah berhubungan duluan, sudah berzina duluan, atau bahasanya tidak perawan lagi, begitu ya. Tapi nggak pernah dikenal dia sudah menikah. Ini kan banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, saya pernah dapati beberapa kali ketika seorang laki-laki itu menanyakan apa yang sedang dia alami kepada saya. Ya, dia mengatakan saya melamar seorang wanita, lalu si wanita tadi berterus terang bahwa dia tidak perawan lagi. Begitu. Ini bagaimana saya, Ustaz? Apakah saya tetap lanjut, ya, ataukah saya mundur? Ya, maka saya katakan kepadanya, ya, pastinya seorang laki-laki itu akan mencari yang terbaik. Ya, kita bukan artinya dalam artian sini. Mungkin sebagian orang berpandangan, terus nanti siapa yang akan menikahi dia? Nah, di situ juga sejauh yang saya ketahui ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang status-status wanita yang demikian yang sudah bertobat. Apakah perlu dia untuk menyampaikan itu ataukah tidak? Ya, apakah perlu dia menyampaikan itu ataukah tidak? Walaupun saya lebih condong kepada hal itu perlu. Ya, hal itu perlu, dengan catatan si pihak laki-laki itu wajib untuk tidak menceritakan ataupun menyembunyikannya karena dia sudah bertobat. Ya, hanya saja dia tidak ingin calonnya tersebut merasa tertipu. Ya, kita khawatir nanti sudah selesai lewat malam pertama, kemudian dia mengusutnya. Ya kan begitu kan, selesai lewat malam pertama langsung dia usut, dia pun merasa tertipu, kemudian dia menggugat kepada kedua orang tua si wanita bahwasanya dia tertipu. Nah, ini jadi kasus lagi, apalagi kalau sampai ke pengadilan, nah kan repot. Dari pihak keluarga mungkin nanti akan ikut serta juga. Maka kalau saya pribadi itu saya katakan kepadanya, ya, bahwa apa yang dilakukan si wanita tadi kalau menurut saya pribadi ya sudah benar saja seperti itu, karena tujuan dia agar calonnya tadi tidak merasa tertipu. Ya, tapi dia sampaikan itu dulu mungkin di masa sekolahnya, kan begitu. Kadang ada saja itu ya, naudzubillah min dzalik, anak sekolah itu yang sudah berhubungan suami istri masih di masa sekolahnya, sudah tidak perawan lagi lah bahasanya. Naudzubillah. Ya, itu pentingnya kita terus menjaga generasi kita ini agar tidak terjerumus dalam perzinaan seperti itu. Kalau memang khawatir ya kawinkan saja, nikahkan saja. Ya, saya kalau ditanya seperti itu, nikahkan saja, nanti putus sekolahnya. Lebih baik dia putus sekolah daripada putus masuk surga. Ya kan? Apa yang mau dicari dari sekolah itu? Pekerjaan. Banyak orang yang nggak sekolah bekerja, bahkan lebih kaya. Apa yang mau dicari dari sekolah? Ilmu. Banyak majelis-majelis yang bisa memberikan ilmu, nggak harus sekolah. Kalau masih nanti putus sekolah, ya nikahkan saja. Kalau memang khawatir dia jatuh pada perbuatan zina. Nah, maka saya sampaikan kepada si laki-laki tadi, yang terpenting ya ente kalau begitu, Anda mau menerima atau tidak. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah jelas terlihat tanda-tanda tobatnya itu,
terlihat tanda-tanda tobatnya. Iya, dia sudah ngaji, sudah berhijab, sudah. Makanya dia mau maju, tapi ternyata dia punya rekod yang begini-begini dulu pernah seperti itu. Akhirnya dia memutuskan, saya mundur Ustaz. Ya terserah kamu, saya pilih. Dengan catatan tidak boleh kamu ceritakan kepada siapapun hal ini. Adapun kepada saya tadi itu tidak memberitahu siapa namanya, kan begitu kan? Karena tujuannya untuk mencari fatwa, untuk mencari jawaban, maka tidak ada masalah. Ya. Karena aib itu boleh dibuka ketika memang dia meminta jawaban dari seorang ahli ilmu, itu tidak masalah. Tapi kalau dia menceritakan tanpa kebutuhan, dia mengatakan, jangan sama wanita itu, kamu jangan maju, kenapa? Udah tidak perawan lagi. Wah, itu dosa besar kamu. Ya, itu dosa besar, itu membuka aibnya. Itu satu kasus yang pernah saya dapat. Intinya, ketika seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu dia mendapati sesuatu yang membuatnya tidak suka kepada si wanita tadi, maka hukum asalnya antara sesama muslim itu saling menjaga rahasia. Sifat muslim itu amanah. Sifat muslim itu adalah amanah. Kecuali munafik. Munafik itu tidak amanah. Maka jangan kita jatuhkan diri kita kepada kemunafikan yang tidak amanah dengan rahasia kaum muslimin. Taib ya, itu tambahan. Yang kelima, membatalkan dan menarik pinangan. Nah, apabila dia sudah tidak tertarik dengan wanita yang dipinangnya, ya walaupun dia sudah meminangnya, tapi mungkin belakangan setelah beberapa hari, beberapa bulan dia berpikir dan Allah Ta'ala membukakan sesuatu hal ini dan itu yang berakibat keyakinannya dan ya tekadnya untuk menikahi si wanita tadi mulai memudar. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk membatalkan pinangan tersebut. Nah, ini sah-sah saja. Ya, tidak dimakruhkan bagi wali untuk meralat jawaban pinangan jika dia melihat kemaslahatan bagi wanita yang dipinang itu. Ya, mungkin awalnya si wali mengatakan, bolehlah ini kalau seperti ini calonnya. Ya, si anak wanitanya juga, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang yang lainnya juga setuju, ya saya setuju juga, kan begitu. Namun setelah mereka mencari tahu lebih dalam, mungkin ada sesuatu dari keluarga calon mempelai wanita memperoleh sesuatu informasi yang menurut mereka nanti ya setelah menikah ini agak sulit. Ya, misal pekerjaan calon suaminya itu ya di luar kota, yang kepulangannya itu mungkin hanya beberapa hari, tapi di luar kotanya berbulan-bulan, misalnya itu contoh. Dia berpikir, aduh nanti sulit kayaknya, nggak nyaman hati, nggak tenang. Nah ini belum menikah kan, dia masih dipinang saja sudah nggak tenang, ya nggak ada masalah, ditolak. Ya, tidak dimakruhkan bagi wali untuk meralat jawaban pinangan jika dia melihat kemaslahatan bagi wanita yang dipinang itu. Tidak dimakruhkan pula bagi wanita untuk mengembalikan pinangan jika tidak suka kepada orang yang meminangnya, nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang dibenci, bukan pula sesuatu yang haram, makruh pun tidak. Ya. Ini dari sisi syar'i. Dari hati manusia memang kita nggak bisa memaksa hati manusia itu untuk ridho kepada kita. Itu sulit. Yang terpenting bagi kita berusaha untuk tidak melakukan keharaman. Nah itu kemaksiatan, dosa besar ataupun makruh lah minimalnya. Kita usahakan agar kita nggak jatuh di sana. Dari mana kita tahunya? Dari menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya, kalau manusia memang sulit ya. Jumlah manusia kan banyak, makhluk. Tapi Khalik satu. Ya, jumlah Khalik berapa? Satu. Mudah mencari ridhonya.
Jadi kalau kita mencari ridhonya, udah insya Allah Allah yang obati hati orang-orang tadi. Kalaupun Allah tidak mengobatinya di dunia, di akhirat itu dianggap tidak ada oleh Allah. Ya kan? Di akhirat itu dianggap tidak ada. Kenapa? Dia menuntut, ya Allah, dulu anak saya dipinang, tapi dia batalkan. Kata Allah, nggak ada masalah. Karena hukumku tidak menganggap itu masalah. Selesai. Apa dia masih menuntut? Kalau gitu saya mau menuntut ke mahkamah yang lebih tinggi. Mana bisa? Tidak ada mahkamah lebih tinggi lagi di yaumil akhir. Itu diselesaikan. Kan ada ayat, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami akan cabut nanti dari hati mereka itu segala penyakit hati. Udah diselesaikan sama Allah. Jadi ada memang perkara-perkara yang secara syar'i itu tidak dihukumi salah. Kan begitu ya? Bukan suatu dosa, bukan pula makruh, bukan maksiat, bukan kezaliman, bukan kejahatan, enggak ada. Bebas dari sisi syar'i. Hakim itu nanti Allah pada yaumil akhir. Tapi membekas pada hati manusia. Udah biarkan, serahkan kepada Allah. Kita usaha untuk perbaikan saja. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, mau gimana lagi? Memang yang menguasai hati manusia bukan bukan kita. Kita nggak kuat menguasai hati manusia. Gimana mau menguasai hati manusia? Mana bisa kita? Toh yang membuat kita cinta sama pasangan kita kan bukan kita yang maksakan. Saya saja merasakan itu. Saya nggak kenal dengan istri saya itu, nggak pernah pacaran, nggak pernah kenal. Walaupun dulu satu pondok pesantren, kan begitu. Datang ke sini, aduh pengen nikah kan gitu. Ya, udah langsung datangin saja, lamar, diterima, nikah, akad, selesai. Ya, tapi setelah itu, ya Allah Taala yang menjadikan rasa cinta tadi kan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zayyana fi qulubikum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, kan itu ada doanya. Tsabbit qalbi ala dini, ya Allah sang pembolak-balik hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kita saksikan ada orang yang murtad. Ada atau tidak? Ada. Keluarga saya ada, udah masuk Islam, keluarga bapak saya itu Kristen lagi. Keluarga bapak saya kan banyak rata-rata mu'alaf semua, gitu ya. Memang aslinya turun temurun dulu Kristen. Ada saudari perempuan bapak saya dulu pernah Islam, abangnya pernah Islam, ya terus murtad, malah jadi pendeta lagi. Ya itu siapa yang menjaga hati itu dan melepasnya? Ya Rabb kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak kuat untuk mengendalikan hati manusia supaya orang itu senang sama kita, berat. Bahkan kalau bisa sekiranya semua harta yang kita miliki kita serahkan kepada seseorang supaya dia senang sama kita, tapi kondisi dia memang sangat benci dengan kita, nggak akan mampu. Habis harta kita untuk dia, yang penting kau senang sama saya, nggak bisa. Lihat saja Nabi SAW kepada Abu Sufyan, dia kan 100 ekor unta, belum mau. Dihadiahkan 100 ekor unta oleh Nabi. Belum mau dia Islam, kasih lagi 100 lagi, belum mau. Kurang apa itu 100 ekor unta, berapa itu kalau sekarang dirupiahkan? Gak mungkin 100 juta kan, masa ada unta 1 juta? Iya kan? Anggaplah 1 juta 1 ekor, 300 juta juga kan sampai 300 unta beliau kasih, baru luluh hatinya. Berarti kan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia. Sehingga kita jangan terlalu, ya berpikir sih boleh, kita merasa mungkin sedih gitu ya, ada orang-orang yang gak suka dengan kita, tapi kita harus koreksi apa yang kita perbuat itu melanggar syar'i atau tidak. Kalau ada pelanggaran, ada dosa, ada kezaliman, ya cepatlah kita perbaiki, kan begitu, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu yang paling penting. Tapi kita kalau sudah koreksi diri kita, mana salah kita itu tidak ada. Dari sisi syariat kita udah bertanya kepada ahlinya juga, nggak ada kesalahan di situ. Udah pas aja, udah benar. Ya sudah. Kalau ada orang yang masih
dia tidak senang, benci, ya sudah, itu berarti murni tabiat namanya. Kan begitu ya. Ada kebencian itu karena memang murni tabiat, bukan kebencian itu karena dasar hukum agama, bukan berdasarkan syariat. Ya. Nah, maka kata beliau di sini tidak ada makruhnya, tidak ada kebencian, apalagi haram, tidak juga haram, makruh saja tidak, kan begitu. Karena nikah adalah akad yang berlangsung sepanjang masa dan kemudaratannya akan dirasakan sejak akad ini dilaksanakan. Maka seseorang harus berhati-hati untuk dirinya dan melihat akibat ke depannya. Ya. Jadi kita harus pahami dan maklumi. Mungkin ada keluarga kita kasusnya seperti itu, ya kitalah mungkin merelainya, kan begitu. Berusaha menengahi supaya tidak menimbulkan kebencian yang sangat besar. Kenapa? Karena memang nggak ada pelanggaran di sana. Alasan mereka juga ada, kan begitu. Bukan tanpa alasan. Kalau tadi tanpa alasan menyebabkan sakit hati, menyebabkan kemarahan, ya wajar. Karena nggak ada alasan tiba-tiba membatalkan pinangan, khitbah. Jika tanya apa alasannya, pokoknya batal aja. Nah, ini kan bingung jadinya. Pastinya orang akan kecewa seperti itu. Baik. Jika keduanya menarik pinangan tanpa alasan, maka ini makruh. Nah, ini dia yang makruh. Ya, tidak juga haram karena sama dengan menyalahi janji dan meralat ucapan, namun tidak diharamkan. Kenapa? Karena belum ada ikatan yang syar'i antara keduanya. Begitu juga makruh hukumnya peminang meninggalkan wanita yang dipinang setelah ada isyarat persetujuan. Sebab laki-laki lain tidak bisa meminang si wanita yang telah tertarik kepadanya. Itu juga seorang laki-laki yang sudah meminang tapi habis itu hilang. Ya kan? Habis meminang hilang. Nah, itu juga nggak bagus. Seperti itu sangat dibenci perbuatan seperti itu. Walaupun belum ada ikatan, kecuali tadi sudah ada ikatan akad suami istri. Habis menikah malam pertama, hari kedua hilang. Ya kan? Kalau hilang tadi ditangkap jin nggak apa-apa ya. Kayak kisah di masa Umar bin Khattab itu kan. Hilang dia, rasa baru seharian mungkin. Tapi kata orang-orang udah hampir setahun. Sehingga waktu itu si istri minta fatwa kepada Umar bin Khattab, bolehkah saya menikah lagi karena suami saya hilang tiba-tiba? Boleh. Tapi nanti sekiranya dia datang, suami dikasih pilihan lagi. Nah, begitu ya. Suaminya balik lagi. Ya, ditelan jin, diculik jin. Dia rasa kayaknya baru berapa hari, tapi udah rasanya setahun. Ya, akhirnya suaminya muncul lagi. Muncul lagi. Maka dikasih pilihan, kamu kalau memang tetap ini istri, maka harus diputus dari suami barunya itu, difasakh, ya fasakh. Tapi kalau suaminya nggak mau menerima, udah sama suami baru. Nah, begitu. Diserahkan kepada suami yang lama. Nah, gitu ya. Malam kedua hilang. Kalau hilang ditelan jin nggak apa-apa kan begitu kan? Ada alasan. Kalau hilang karena lari dari tanggung jawab, nah ini bahaya. Ya, dari berdosa dia, haram itu maksudnya. Kalau udah ada ikatan haram dia tanpa alasan. Tapi ini kalau dia batalkan tanpa alasan, maka hukumnya makruh. Ya, pinangan itu dia batalkan tanpa alasan, hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Maksudnya seorang laki-laki yang meminang wanita lalu ia tidak tertarik atau tidak berminat menikahinya, maka hendaklah dia memberi kepastian ini kepada si wanita supaya laki-laki lain dapat meminangnya. Nah, akhirnya kan itu tadi. Ya, makruhnya itu dari sisi mana? Si wanita itu ya, jadi tertahan dia untuk menikah. Seharusnya kalau ada kejelasan dari laki-laki yang meminang tadi, seharusnya dia bisa melanjutkan pinangan dengan laki-laki yang lain. Nah, ini kan sama seperti seorang suami yang meninggalkan istri tanpa berita. Ini kan menzolimi si wanita tadi. Ya, kalau memang dia gentleman gitu ya, jantan dan tanggung jawab, udah ceraikan saja. Jadi si wanita bisa nikah lagi, menunggu masa iddah, dia menikah lagi. Nah, kalau ditinggalkan begitu saja sampai lebih dari masa iddahnya, 3 kali haid misalnya, sudah sampai 4 bulan, 6 bulan,
Kan begitu kan? Ya wajar saja kalau hakim misalnya memutuskan udah kamu boleh menikah lagi sama yang lain. Putus. Ya, dan dia berbuat zalim kenapa? Karena menzalimi ini, karena dia wajib memberikan nafkah, tempat tinggal tapi tidak dia berikan. Nah, itu haram kalau dia sudah berstatus suami istri. Tapi kalau belum, cuma khidbah ikatannya, maka ini dimakruhkan. Allahu a'lam bishawab. Yang keenam dari cabang pembahasan khidbah, ketika laki-laki saleh datang meminang, tidak hanya seorang laki-laki saleh yang dianjurkan mencari wanita muslimah ideal seperti kami sebutkan, tetapi juga bagi wali kaum wanita. Jadi bagi para wali, ya, auliyaun nisa, orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengurus para wanita, apakah itu bibinya, kakak atau adik perempuannya, atau anak perempuannya, yang masih tanggung jawab dia lah. Ya, maka mereka juga punya tanggung jawab untuk mencarikan jodoh yang baik juga. Ya, karena keterbatasan ruang lingkup ataupun ruang geraknya wanita ini kan terbatas. Dari sisi syar'i juga sangat terbatas. Ya, cukup tabu lah kalau dia sampai menawar-nawarkan diri ke sana kemari, kan begitu. Datangi ke kumpulan laki-laki, siapa yang mau nikah sama aku? Kan tidak pantas begitu, ya kan? Nah, seperti itu. Baik, maka diharapkan demikian. Bagi para wali hendaknya mencarikan jodoh yang ideal lah untuk wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Wali ini wajib mencarikan laki-laki soleh untuk dinikahkan dengan putrinya ataupun dengan wanita yang di bawah tanggung jawabnya. Dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fa'ankihuhu illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang pada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, ini pernah kita bahas ya. Din itu kalau disebutkan sendiri udah masuk di dalamnya akhlak. Kalau dikatakan agama Islam itu udah masuk semua. Akhlaknya, mau akidahnya gitu ya. Nah itu. Kalau disebutkan terpisah din wa khuluq, berarti ingin lebih menjelaskan makna secara terperinci. Ya. Atau ingin menepis syubhat yang menganggap bahwasanya hal itu terpisah, padahal sebenarnya sama saja kan begitu. Ya, itu tidak terpisah sebenarnya. Nah, jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika datang pada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia, yaitu dengan anak kalian, dengan ibu kalian misalnya, kalau memang bisa dijodohkan dengan ibunya, atau dengan ya bibinya, atau dengan dengan saudari kakak ataupun adik perempuannya, kakak perempuannya atau adik perempuannya, nikahkan. Kalau memang datang seseorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya. Nabi SAW tidak menyebutkan harta di sini. Nabi SAW tidak mengatakan in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa malahu. Tidak disebutkan harta, sebenarnya tidak disebutkan. Bukan berarti nggak penting dalam rumah tangga itu harta, bukan ya. Akan tapi itu bukan yang paling pokok. Pokok kebahagiaan itu ada pada kekuatan agamanya, akhlak, supaya lebih jelas. Karena ada sebagian orang mungkin menganggap itu agamanya bagus tapi akhlaknya buruk. Nah begitu ya. Ini berarti ada salah persepsi. Ya. Orang yang agamanya bagus, akhlak buruk, itu berarti belum bisa dikatakan agamanya bagus. Ya, ada sebagian mengatakan akhlak itu bagus, tapi agamanya kurang, sama aja. Ya, nggak bisa seperti itu. Makanya lihat ketika para ulama tafsir menafsirkan surat Al-Qalam itu, innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang mulia. Apa kata ulama tafsir? Innaka la'ala dinin adil, kata mereka. Makna khuluq itu din, kata mereka. Jadi jangan dianggap Nabi itu cuma akhlaknya aja yang bagus, agamanya nggak bagus. Masa gitu kita lihat? Ketika khuluq, akhlak disebutkan sendiri, berarti yang kita pahami semua itu laki-laki akhlaknya bagus. Harusnya kita pahami apa? Semua, akidahnya, ibadahnya, dan muamalah itu yang kita pahami. Itu dia. Atau ada yang mengatakan, wah itu bagaimana laki itu bagus agamanya? Yang kita pahami muamalahnya bagus, akidahnya bagus, ya, ibadahnya juga bagus. Ya. Nah, kalau ada yang membedakan, berarti apa yang dimaksud? Mungkin yang dimaksud din dan khuluq ini ketika dipisah oleh Nabi. Din itu lebih condong kepada hubungannya sama Allah bagus. Nah, gitu ya. Ada kan orang seperti itu? Ada saja yang seperti itu. Hablum minallahnya itu bagus, tapi ketika dia bermuamalah atau hablum minan nasnya itu enggak baik, kurang bagus. Maka ini tidak bisa mewakili kata din atau khuluq secara sempurna. Nah, itu tadi. Mungkin dipisah ini supaya lebih jelas bahwa keduanya itu saling mengikat, ya, bukan dibenturkan. Karena kadang-kadang ya, terkadang kita dapati ada sebagian orang akhirnya apa? Akhirnya mereka malas mempelajari agama dengan alasan ada orang-orang yang kuat belajar agama tapi akhlaknya buruk. Ngapain saya belajar agama kayak gitu? Akhlaknya tetap buruk. Ya kan? Nah, ini salah juga orang seperti itu. Ya kan? Salah. Kenapa? Dia nggak belajar, ya salah dia. Gitu. Nggak belajar agama, dia yang salah. Kenapa dia ikut bersalah? Gara-gara melihat orang yang salah, kan begitu. Nah, itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, nikahkanlah kalau memang ada seorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan. Jika tidak kalian nikahkan illa taf'alu takun fitnah. Kalau tidak kalian lakukan, tidak kalian nikahkan seorang yang udah kalian ridho agama, akhlaknya udah bagus, ya mungkin hartanya kurang lah begitu, kurang bisa untuk membuat walimah yang besar-besaran sampai berlipat-lipat, mungkin kurang bisa kan begitu. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, nggak kita ragukan lagi. Ya, agama bagus, akhlak bagus, fulusnya kurang bagus, fulusnya kurang mulus, nggak licin fulusnya, akhirnya ditinggalkan. Nah, maka takutlah fitnah. Ya, takutlah fitnah, kata Nabi, maka khawatirlah, takut fitnah, akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah di bumi serta kerusakan yang besar. Nah, ini suatu ancaman yang sifatnya mutlak seperti ini sebenarnya lebih menakutkan. Ya, tidak disebutkan apa jenis fitnahnya, apa jenis fasadnya, kerusakannya, gara-gara seorang laki-laki yang sudah jelas bagus agama dan akhlak itu ditolak. Ya, seorang laki-laki yang udah bagus akhlaknya, bagus juga agamanya, hanya mungkin menurut mereka fulusnya kurang mulus, lalu ditolak hanya gara-gara itu. Kata beliau, takun fitnah wa fasadun kabir. Nah, ini hati-hati, ini fitnah. Nabi hanya menyebut fitnah, Nabi hanya menyebut kerusakan yang besar. Kita nggak tahu apa dibalik itu, tafsiran dari makna Nabi tadi, atau jenis fitnah apa, kerusakan apa. Dan gak mungkin kita memahami, Nabi cuma nakut-nakuti saja, waliyadzubillah. Gak mungkin kita tuduh Nabi cuma nakut-nakuti. Ini real bisa terjadi. Ya, real ini bisa terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi. Bahkan mungkin banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan itu karena adanya perbuatan sebagian orang yang menolak para laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, tapi ditolak karena itu tadi, fulusnya mungkin, atau fisiknya mungkin. Kan kadang ada seperti itu. Ya.
Tapi ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, ini kan satu hal yang wajar seorang wanita itu melihat fisik kan begitu. Ya wajar saja. Ya, tapi jangan abaikan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ya, keinginan kita jangan sampai lebih mendominasi pada diri kita daripada keinginan Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita sah-sah saja. Saya pengen yang ganteng, tinggi, putih, cool. Apa sih cool itu katanya? Kulkas. Ya, saya pengen seperti itu katanya. Sehingga ketika ada datang seorang laki-laki, mungkin fisiknya tidak seperti itu, fulusnya tidak seperti itu, kan begitu. Tinggi, kekar, berotot, ya kan, pinter, kerjanya bagus, hartanya banyak, ya kan begitu. Kemudian juga berilmu, komplit lah pokoknya. Saya pengen seperti itu. Waduh, carinya di mana ya kayak gitu? Ya, carinya di mana kayak begitu? Saya pusing juga nyari, minta dicari begitu. Ada cerita guru saya, ini cerita guru saya dulu, rahimahullah. Beliau sudah meninggal pas Covid kemarin, rahimahullah. Saya banyak belajar ilmu tentang tauhid dari beliau juga. Ya. Jadi beliau cerita waktu di kelas, ada seorang ikhwan mendatangi saya, Ustaz, saya mau menikah. Barangkali ada di antara santriwati yang bisa saya nikahi, atau siapalah, tolong carikan. Insyaallah udah siap nikah sudah. Tapi Ustaz, tapi apa? Saya pengennya seorang wanita yang agak posturnya tinggi, langsing, putih, cantik, kalau bisa ya punya harta. Ya akhi, kalau ada seperti itu, ana yang duluan. Ngapain ana kasih sama antum? Ana duluan maju sama walinya. Ngapain ngasih antum katanya? Tidak ketawa ya seperti itu. Ya, jangan terlalu tinggi lah. Nanti terlalu tinggi jatuhnya sakit kan begitu ya. Terlalu manjat tinggi itu jatuhnya lumayan sakit dibandingkan yang manjatnya rendah-rendah saja, yang wajar saja, sesuai kemampuan saja lah. Ya, sesuai kemampuan aja, insya Allah. Kan yang terpenting Allah Ta'ala sudah tambatkan hati, udah cinta, ya udah lanjut, kan begitu aja. Masya Allah. Itu dia ya. Kita nggak tahu nih fitnah, apa mana fitnah. Bisa jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi hari ini, banyaknya para anak wanita yang sudah tidak perawan lagi, misalnya banyaknya kaum laki-laki itu yang nggak tahu rumah tangga itu bagaimana. Nah ini kan kerusakan akhirnya. Ya, lagi para pemuda-pemuda ini kan butuh bimbingan harusnya dari para senior-senior ini kan, supaya nggak guyang kan gitu ya, maksudnya nggak guncang di dalam ya menjalani hidup berumah tangga kan begitu. Apa sih yang dikhawatirkan kan begitu kan? Maju terus pantang mundur, wow keren katanya. Ya, nah laki-laki yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tua. Ini dia kalau untuk melihat secara umum ciri-ciri laki-laki yang baik. Lihat saja dia, taat gak dia kepada Allah, taat gak dia kepada Rasulnya, taat gak dia kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kalau sudah kita dapat ada seorang laki-laki dia taat kepada Allah, itu paling utama. Ya, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah pada dirinya, berusaha cinta dengan Rasulullah dan menampakkan cintanya dia dengan Rasulullah. Taat juga dia kepada kedua orang tuanya, terlihat dia perhatian dengan kedua orang tua, walaupun dia pas-pasan, ya,
pas-pasan saja kehidupannya. Pas butuh mobil ada, gitu kan? Pas butuh rumah ada, pas itu namanya. Pas butuh makanan ada. Ya, saya rasakan rezeki saya itu pas-pasan memang. Pas minta apa gitu ada, pas butuh apa ada. Itu kan pas-pasan namanya. Ya, taat kepada kedua orang tua, melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu penting. Kalau bisa itu dijadikan poin-poin utama, jadikanlah itu untuk melihat baik atau tidak laki-laki tadi, tapi setelah tadi kelihatan taatnya kepada Allah, taat kepada Rasul, pada kedua orang tua, lihat bagaimana sholatnya dia. Kalau sholatnya bagus, menjaga 5 waktu di masjid, apalagi kita dapati info dia menjaga qiyamul lailnya bagus. Ya, baik juga dia sama kedua orang tua, itu sudah, insya Allah itu yang membantu. Banyak yang kita dapati para pemuda-pemuda yang dahulunya nggak paham itu akidah, nggak paham itu apa manhaj sunnah, tapi kita dapati dia itu orang yang jaga sholat sudah pokoknya itu, jaga sholat dia dari masa awamnya dia jaga sholat, ya, dan patuh sama orang tuanya. Allah berikan hidayah. Bukan hanya dia, orang tuanya pun ikut juga, keluarganya pun ikut. Itu berkah dari sholat ya. Sholat itu banyak keberkahannya. Ya, banyak. Maksudnya pertolongan Allah melalui sebab sholat. Makanya dalam ayat itu kan disebut wasta'inu bis-sabri wa sholat. Allah tidak mengatakan wa innahu, tapi wa innaha. Ini kan harusnya kan wa innahuma. Kan dua disebutkan. Wasta'inu bis-sabri sholat. Bukan wa innahuma kata Allah, atau wa innahu, bukan ke-sabr, tapi wa innaha lakabirah. Nah, itu ya, gede nih, kabirah itu besar memang ini. Poin sholat itu besar sebenarnya, besar sekali poin sholat itu, karena diletakkan dia juga setelah tauhid, ya, setelah sunnah Nabi, 2 kalimat syahadat, setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah syahadat Allah dan Rasul, sholat. Jadi sholat itu memang dalam hidup kita setiap hari kalau bisa. Itu poin yang paling penting untuk kita ingat-ingat ini. Persiapannya juga harus ekstra, ya. Ekstra itu dalam artian sebelum azan kita udah ingat, nah itu sudah kita ingat, itu zikrullah namanya. Sebelum kita dipanggil kita udah ingat, walaupun kita dalam keadaan sibuk gitu ya, ada kerjaan, kita udah ingat sholat. Ya, itu bagus seperti itu, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ya sholat itu. Banyak saya dapati pengalaman dari sebagian para, ya, kaum laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang mereka mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala melalui sholat. Saya juga punya pengalaman banyak dari sholat, ya, pernah beberapa kali sudah nggak tahu lagi apa ini keputusannya, sudah sholat aja saya, ya, gitu kan, sholat aja 2 rakaat, ya, setelah itu langsung ada jawaban. Nah, begitu, ya, datang langsung kepada Rabb kita. Tapi Nah, ini kata beliau, melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan lagi ya, penting. Lihat ciri-ciri laki-laki pada bulan Ramadan gimana? Puasa dia, ya, alhamdulillah. Amanah, nah ini penting juga. Dikenal dia sebagai orang yang amanah, tidak suka ya berkhianat, tidak dikenal suka mengingkari janji. Demikian juga kuat. Nah, begitu. Laki-laki itu memang ya identik dengan kuat. Kuat itu memang tidak harus kuat gelut, bukan ya. Tidaklah kuat itu kata Nabi bukan kuat gelut saja, bukan kuat berkelahi, bukan itu. Ya, kuat itu juga artinya kuat menahan marah. Itu penting itu. Kuat menahan amarah itu. Karena memang betapa banyak urusan-urusan itu yang dia akan menjadi berjalan dengan tenang ketika orang yang mengurusnya itu mampu menahan amarah. Tapi kalau mudah meledak meletup, nah itu ya, nah itu bahaya. Ya, bisa mengakibatkan urusan itu akhirnya terbengkalai ataupun gagal. Kuat. Nah, mungkin yang dimaksud kuat oleh beliau di sini memang itu watak atau sifat tabiat laki-laki itu kuat. Ya, artinya jangan bermalas-malasan. Ya, tidak lemas-lemas, malas-malasan. Umar bin Khattab itu nggak suka melihat laki-laki itu jalannya
Jadi suka itu laki-laki itu memang harus ya kelihatan laki-laki gitu ya, rojulah gitu, kejantanannya harus terlihat gitu, rojulah. Ya. Baik, memiliki tanggung jawab dan yang lainnya kata beliau. Nah itu. Nah kita masuk poin yang ketujuh dari cabang pembahasan khitbah ini. 7, boleh juga seorang wali menawarkan putri atau saudara perempuannya atau saudari perempuannya kepada orang-orang soleh. Nah ini yang jarang mungkin ya. Ada sih ada, tapi mungkin sudah jarang. Kalau para salaf terdahulu, mereka akan menikahkan ya keluarga-keluarga perempuannya dengan teman-teman mereka, sahabat-sahabat juga, di antara sahabat begitu. Karena udah tahu kan begitu. Ada istilah kita kan, buah jatuhnya itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, daripada mencari tahu lagi yang orang jauh-jauh, kita belum tahu gimana, lebih bagus yang memang sudah kita tahu kan begitu. Kalau kita mengharapkan ya pasangan atau keluarganya yang tidak memiliki kesalahan, maka cari jodoh dari kalangan malaikat saja. Ya kan? Itu nggak akan kita temukan maksudnya. Nah makanya nggak apa-apa dari orang yang dikenal saja. Makanya dulu para salaf terdahulu nggak jauh-jauh cari jodoh. Itu dari orang-orang terdekat saja yang dia udah tahu kesolehannya, ya, kemudian kedermawanannya, keunggulan-keunggulan dia lah di dalam Islam udah dia dapati. Rajin sholatnya, rajin belajarnya, menuntut ilmunya, menjaga kehormatannya, kan begitu dan seterusnya. Udah ngapain lagi jauh-jauh, jodohkan saja. Mau nggak kamu sama anak saya, mau nggak kamu sama ibu saya, mau nggak kamu sama adik perempuan saya, sama kakak perempuan saya. Nah itu sudah, karena dia udah tahu, udah bertahun-tahun berteman dengannya, bersahabat dengannya. Itulah para sahabat begitu, ya, para sahabat demikian. Nah ini dia poin ketujuh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Hafsah, anak perempuan Umar bin Khattab, ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika Khunais meninggal dunia, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat di Madinah, ya, Umar bin Khattab pun menuturkan. Jadi ketika suaminya Hafsah Khunais ini meninggal, maka Umar bin Khattab pun waktu itu bercerita, aku pernah waktu menantuku meninggal, anak dari suami dari anak perempuanku meninggal, begitu, aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsah. Nah ini dia, ini seorang ayah tanggung jawab, cari-cari memang yang bagus itu untuk anaknya. Suami anaknya meninggal, cari lagi siapa yang bagus ini, jadi suami dari anaknya. Dia datangi, bukan tanggung-tanggung, Utsman kan begitu kan, langsung Utsman ditawarkan. Karena Umar sudah tahu nih siapa Utsman, bukan kaleng-kaleng Utsman. Ya kan, bukan laki-laki biasa, bukan laki-laki awam, ya kan begitu. Dikenal dia di kalangan Arab, sahabat-sahabat yang lain kenal Utsman. Siapa itu Utsman itu? Ya, perangainya, karakternya, kepribadiannya, dia tawarkan kepada Utsman. Dia datang ke Utsman bin Affan. Lalu apa kata Utsman? Akan kupertimbangkan dulu ya, kan begitu. Ya, Umar kan memang agak pemarahan orangnya. Umar bin Khattab memang orangnya agak pemarahan, ya, sama seperti Khalid bin Walid. Nah, dua itu hampir mirip, gitu. Merupakan tonggak Islam yang menjadikan Islam itu disegani. Ya, maka Utsman pun berkata, akan aku pertimbangkan. Beberapa hari kemudian Utsman datang dan memberikan jawaban. Nah seperti itu, gitu ya. Dikatakan cepat gitu, kasih jawaban, jangan lama betul sampai bingung nanti si walinya juga. Beberapa hari kemudian Utsman pun datang memberikan jawaban. Aku saat ini memutuskan untuk nggak nikah dulu. Nah gitu ya. Maka ya Umar pun mungkin merasa gimana gitu ya. Sudah, kalau kamu tidak terima kan, ya tawaran saya. Lalu aku menemui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, jadi memang dipilih orang-orang yang bagus gitu untuk anaknya. Dia datangi Abu Bakar dan berkata, jika engkau mau,
aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu ya Abu Bakar. Nah, pada waktu itu Abu Bakar nggak memberikan komentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada Utsman. Wajar ya, di antara sahabat itu kecewa itu wajar. Orang-orang yang mulia seperti ini pendamping Nabi, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Ini manusia terbaik, kita akui. Gak ada manusia terbaik pada umat Muhammad ini yang lebih baik setelah Nabi Muhammad dibandingkan Abu Bakar, Umar. Gak ada. Antum mau tunjuk siapa ulama-ulama mazhab, bukan ingin merendahkan mereka gitu ya, tapi ingin menampakkan kemuliaan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini ulamanya ulama. Gak ada yang lebih alim dari mereka. Ya, gak ada yang lebih bertakwa, yang lebih kuat, yang lebih saleh dibandingkan di para sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang terdekat ini. Tapi begitu kehidupan mereka, Umar marah, kecewa gitu ya. Ya, kekecewaanku terhadap Abu Bakar lebih daripada Utsman. Tapi kekecewaan mereka itu tidak apa gitu ya, tidak membawa mereka untuk kecewa pada setiap perkara. Nah, kadang kan kita ini melampaui batas. Kalau kita kecewa pada teman kita misalnya dalam suatu perkara, udah kita boikot pada semua perkara, itu nggak boleh. Ya, sehingga ketika dia sakit pun nggak mau kita doakan, ketika lewat nggak mau kita pandang. Ketika dia memberi salam tidak mau kita jawab. Ini ekstrim seperti itu, melampaui batas, nggak boleh. Kan kita kecewa pada satu item saja, satu poin saja. Apa itu misalnya? Masalah muamalah A. Kan banyak muamalah yang lainnya itu yang dia bagus. Udah jalankan aja tetap sama. Kan begitu kan? Nah, itu dia yang dilakukan para sahabat seperti itu. Ketika mereka bertengkar, berdebat, bukan nggak ada. Merasa kecewa, ada seperti ini. Tapi nggak mengharuskan sehingga Umar pun ya memboikot para sahabat tadi pada semua perkara, sehingga mutung gitu ya, mutung ada panggilan jihad, nggak mau jihad. Kenapa? Ada Abu Bakar ikut, ada Utsman ikut, nggak mau ikut, ya, kan begitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Ayo rihlah, kan bisa begitu. Lihat ada sikulan, malas aku nggak mau ikut. Ya. Harusnya nggak boleh begitu, gitu ya. Kalau kita ada permasalahan dengan teman-teman kita pada satu masalah, udah ya satu masalah itu saja yang belum selesai tadi, misalnya gitu kan, kita kecewa dalam masalah itu, udah satu masalah itu aja. Masalah yang lainnya, ya udah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengaitkan kecintaan dengan sesama orang mukmin. Itu kan dengan iman, kan begitu ya, dikaitkan dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan itu, enggak sempurna iman kita itu sampai kita mencintai ya pada diri kita apa yang pada saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita senang misalnya teman kita itu juga ikut rihlah, ini contoh kecil gitu ya, ikut jalan-jalan rihlah, kita senang. Kenapa? Karena keimanan tadi. Salah dia yang poin A, ya udah itu kan begitu ya. Tapi yang lainnya kita senang dia dapat, kan begitu. Itu dia sebenarnya iman. Jangan kita tutup pintu-pintu iman kita yang lainnya untuk penguat iman kita itu hanya gara-gara satu masalah. Sebenarnya kan begitu. Kita terlalu mengikuti perasaan. Nah, begitu ya. Makanya wajar saja saat ini atau belakangan ini muncul istilah baper, gitu ya. Terlalu bawa perasaan. Ya, terlalu bawa perasaan. Gak apa-apa kecewa, silahkan. Umar sendiri pernah kecewa kan begitu ya. Silahkan, itu wajar, itu manusiawi. Tapi jangan sampai kekecewaan kita menutup pintu kebaikan pada yang lainnya. Itu yang kita sayangkan. Apalagi sampai menutup pintu kewajiban. Itu lebih berat lagi kan begitu. Ya, pintu kebaikan secara umum saja tertutup, ini kan sayang. Apalagi sampai tertutupnya pintu kebaikan. Sampai saudara kita butuh bantuan hanya gara-gara satu kasus mungkin kita kecewa, dia pada waktu itu darurat dan kita tergolong orang yang bisa menghilangkan daruratnya, kita tahan. Padahal kita wajib pada waktu itu untuk
mengangkat daruratnya karena cuma kita yang mampu. Ini kan dosa kita jadinya. Hanya gara-gara masalah yang itu tidak ada kaitannya dengan keharaman mungkin ada perkataan yang menyinggung kan begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya pas yang menyinggung perasaannya dari itu pada satu titik daruri yang cuma dia bisa bantu, dia tahan itu. Biar aja situ. Nah, itu dendam namanya. Muslim itu tidak identik dengan dendam. Dendam itu identik sama orang kafir. Ahlu kitab kan gitu kata Allah kan. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Hasad itu mereka. Ahlu kitab itu Yahudi Nasrani itu dengkinya sama orang Islam itu enggak ketolongan. Kita enggak boleh. Kita enggak ada dengki dengan sesama kaum muslimin. Ya. Jangan sampai ada kedengkian dengan kaum muslimin. Kalau kita kecewa pada suatu perkara ya wajar itu, kecewa saja sudah. Tapi jangan sampai menghalangi kita pada pintu-pintu kebaikan yang lainnya, apalagi sampai pada pintu kewajiban. Baik. Ya, kita lanjutkan kisah tadi. Kemudian kata Umar bin Khattab, aku lebih kecewa. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman. Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah SAW meminang Hafsah. Nah, berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah meminang Hafsah. Aku pun menikahkan putriku, kata Umar, dengan beliau SAW. Ternyata ya Hafsah berujung pada menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian tidak begitu lama Abu Bakar pun menemuiku dan bertanya, apakah engkau marah padaku saat kau menawarkan Hafsah? Tetapi aku tidak berkomentar. Ya, apakah engkau marah wahai Umar? Kata Umar apa? Iya. Marah aku. Orang ditawari kok diam aja kan gitu. Nah, dari sini juga kita dapat pelajaran bahwa ya tetap kita harus mempertahankan husnuzon. Walaupun ya marah-marahlah kan begitu ya, kecewa-kecewalah, tapi berhusnuzon saja. Ya, di sini kan Umar bin Khattab mungkin punya zon sendiri gitu ya, apa dugaan ini dugaan itu. Ya, artinya apa? Umar punya dugaan yang salah pasti kan begitu ya. Apa sih ini Abu Bakar nih kok nggak ngasih jawaban, diem aja, ngomong apa kayak gitu ya. Nah, jadi ya kata Abu Bakar, pastinya kamu marah waktu itu. Apakah kau marah ya dengan sikapku yang kamu menawarkan Hafsah tapi aku tidak memberikan komentar? Kata dia, iya, aku marah. Jawab Umar. Abu Bakar pun lalu berkata, sungguh tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu. Artinya apa? Pada dasarnya Abu Bakar kepingin. Abu Bakar juga kepingin sama Hafsah. Ya, kepingin ditawari lagi sama bapaknya langsung gitu ya. Tapi ternyata Abu Bakar lebih menghormati. Ya, ini dia iman kan begitu kan? Ya sama seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf ya dengan Sahal bin Ar-Rabi ya. Ya dengan Sahal bin Ar-Rabi itu. Nah, seperti itu. Yang dia rela isarnya itu kuat gitu ya. Isarnya itu kuat. Ya, mendahulukan teman dalam kebaikan. Nah, itu kata Abu Bakar di sini. Sungguh tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah. Ya, kita nggak tahu apa kata-kata yang terucap dari lisan Nabi, tapi Abu Bakar udah dengar. Mungkin bisa jadi Rasulullah SAW bertanya, Abu Bakar, udah selesai belum itu ya indahnya Hafsah? Mungkin begitu tanya, kan begitu. Ya udah tanya-tanya seperti itu, mungkin. Atau ya bahasa-bahasa isyarat kan begitu ya. Gimana Hafsah itu? Kan begitu. Nah, jadi itu yang menghalangi Abu Bakar. Tidak ada yang menghalangi, kenapa? Karena Rasulullah SAW ternyata telah menyebut-nyebut Hafsah. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Nah, lihat ini, bagaimana amanahnya para sahabat sampai-sampai apa yang diucap oleh Nabi tentang keinginannya terhadap wanita itu tidak diceritakan. Beda sama kita.
Ya, sama teman-teman kan begitu ya. Aku ada naksir loh sama yang itu. Wah, nyebar langsung. Viral kan begitu ya. Seantero jagat maya. Ya, beda sekali. Kita kebiasa begitu. Nah, lihat ini, kita harus banyak mengambil tauladan dari orang-orang terbaik ini ya di masa Nabi SAW. Aku nggak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Itu dianggap langsung rahasia, nggak mau langsung diceritakan sama mereka. Ya, sama seperti ibunya Anas, ya kan? Kan Anas bin Malik ditugaskan ya Rasulullah ini jadi khadim, ya kan? Oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim. Ya, satu saat dia pernah ditugaskan oleh Nabi untuk satu perkara. Ya, akhirnya dia agak telat pulang ke ibunya. Kok agak telat? Aku ditugaskan oleh Nabi untuk satu urusan. Apa itu urusannya? Kata ibunya. Rahasia. Oh, kalau rahasia ya sudah nak. Katanya Masya Allah, mantap kan? Itu dia. Beda kalau ibu-ibu now mungkin ya, milenial kan begitu. Ada apa? Kamu tadi kemana? Bapakmu tadi kemana? Kan begitu. Nah, apa? Itu coba kau lihat itu. Coba baca di HP bapakmu itu. Itu nelpon siapa? Ditugaskan anaknya untuk jadi mata-mata, jadi tajasus. Ini bahaya sebenarnya. Ini pendidikan yang gak bagus. Jangan ajarkan anak-anak kita itu menjadi mata-mata. Tajasus itu gak bagus. Wala tajassasu kata Allah. Jangan suka mata-mata. Ini kok ngajarin anaknya memata-matai, itu gak boleh. Ya, ini banyak saya dapat seperti itu. Dari kecil saya banyak ingat begitu gitu ya. Karena kan keluarga itu mungkin rata-rata awam juga kan begitu ya. Jadi saya dapat masih ingat betul saya ditugaskan begitu. Coba kamu gitu ya. Jadi mata-mata nggak boleh. Jangan ajari generasi kita seperti itu. Ya. Taib. Nah ini dia. Taib ya itu. Jadi saya tidak mau. Ya. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Jika beliau meninggalkannya, maksudnya nggak jadi untuk menikahi Hafsah, niscaya aku yang akan menerima tawaran. Nah, ternyata udah pingin juga Abu Bakar. Tapi dia dengar Nabi SAW ngasih isyarat Hafsah, aku pun tidak berani. Ya, biarlah duluan Rasulullah SAW. Dan menunggu-nunggu Abu Bakar, menunggu kan begitu. Jadi enggak. Aduh, jadi. Jadi sudah. Ya begitulah. Ya. Akhirnya saya nggak lanjut, makanya saya nggak berbicara, saya nggak ingin menyebar rahasia Rasulullah. Itu ternyata alasannya. Nah ini juga kita jangan terburu-buru berprasangka buruk dengan saudara kita, nggak boleh. Ya ini contoh ini ya, ini contoh agar kita menahan perasaan, jangan mendahului takdir, gitu ya. Ya begitu. Itu makanya tercela dhon. Kata Nabi kan, iyyakum wadh-dhon, fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah ucapan paling dusta. Jadi prasangka buruk itu seakan-akan kita itu tahu takdir, ingin melomba Allah, lalu menduga-duga. Itu nggak boleh. Makanya saya sering sampaikan juga dalam rumah tangga, terutama istri, kan begitu ya. Itu jangan terlalu banyak dugaan-dugaan sama suami, itu bahaya. Apalagi ada hadis qudsi itu kan dari Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, wa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku menurut dugaan hambaku saja. Kalau dia menduga baik, ku berikan kebaikan. Kalau dia menduga buruk, berikan juga keburukan. Nah, menduga yang buruk sama suami betul-betul kejadian. Nah, kan begitu. Taib ya, Allahu a'lam. Nah, kemudian yang ke-8. Kita bacakan aja dia. Yang ke-8 salat istikharah. Ini paham kayaknya semua sudah. Istikharah. Yang ke-8 yang berkaitan dengan khitbah adalah salat istikharah. Istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, bukan hanya sebatas mau nikah saja. Kan kebanyakan salat istikharah itu ketika mau menikah saja gitu ya. Pada perkara yang lainnya nggak mau salat istikharah. Ya. Para salaf terdahulu itu kalau saya tidak keliru itu riwayat dari Abdullah bin Umar ya. Dia kalau mau ke pasar saja salat istikharah. Ya, banyak yang mengikuti metode ini. Saya juga beberapa kali itu ya dalam beberapa perkara salat istikharah, dan alhamdulillah Allah berikan
urusan yang lebih baik, ya gitu ya. Salat istikharah. Jadi istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Setelah seorang laki-laki nazar melihat seorang wanita yang dipinang, dan si wanita sudah melihat laki-laki yang meminangnya, lalu muncul tekad bulat untuk menikah, maka hendaklah mereka sholat istikharah dan berdoa seusai sholat, yaitu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia memberikan taufik dan kecocokan, juga agar diberi pilihan terbaik olehnya. Ya, jadi di sini beliau mencontohkan setelah nazar, walaupun boleh saja mungkin seorang kebingungan ketika ditawarkan ada beberapa wanita, tapi ketika dia lihat CV-nya, ini kok bagus semuanya, tambah bingung kan begitu kan? Ini kok bagus semuanya, ya Allah, bingung ini, salatlah istikharah. Tapi yang dicontohkan beliau di sini ketika selesai nazar, tidak apa-apa, ya, tidak mengapa. Yang bingung itu salat istikharah tapi belum ada calonnya. Lagi mana mau membandingkan kan begitu, orang belum ada calonnya kok istikharah kan begitu. Ya Allah, pilih si fulana atau fulana. Dia sebut pakai fulana lagi, nggak sebut nama asli kan. Orang nggak tahu siapa gitu ya. Nah, maka dianjurkan sholat istikharah agar dia mendapatkan kecocokan lanjut ataukah tidak. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi beliau memilih sholat istikharah setelah nazar karena ada riwayat di sini ya. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu sebagaimana mengajari surat Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu hal, jadi bukan cuma untuk nikah saja ya, bukan untuk berkaitan dengan pernikahan saja, meminang, memilih calon, tidak, tapi dalam segala hal, maka hendaknya dia mengerjakan sholat istikharah, sholat sunnah istikharah 2 rakaat, kemudian dia membaca doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wastaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusammi hajatahu khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri aw ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri aw ajilihi fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur li al-khaira waqdur li al-khaira haitsu kana thumma ardini bih. Nah, itu ya. Terjemahannya lihat sendiri. Ya Allah, aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu, dan aku mohon kekuatan kepadamu agar mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu atau dengan kekuasaanmu. Aku memohon padamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sungguh engkau maha kuasa, sedang aku tidak berkuasa apapun. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui sesuatu apapun, dan engkaulah yang maha mengetahui yang gaib, perkara yang rahasia. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, dia sebutkan persoalannya, yaitu memilih si fulana, begitu ya, atau memilih si fulan, kan begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin dia bisa menyebutkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra ya ankihu fulan misalnya, ya, dalam bahasa Arabnya, atau ankihu fulana, nah, seperti itu, khairun li fi dini ya. Jika atau pakai bahasa Indonesia dia bisa mengatakan, ya Allah, apabila engkau ya, atau dia langsung mengatakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, saya ingin menikahi si fulana ya Allah, misalnya begitu ya, boleh saja seperti itu. Dia gabung dengan bahasa Indonesia, ya. Lalu dia lanjut yang teks ininya bahasa Arabnya, khairun li fi dinina gitu. Ya, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, hendaknya dia menyebut persoalannya, lebih baik dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku,
Atau dia katakan, baik dalam urusanku di dunia ataupun akhirat, takdirkan ia untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah kepadaku di dalamnya. Namun jika engkau mengetahui bahwa persoalan ini membawa keburukan bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan akibatnya pada diriku, baik dalam urusanku di dunia maupun di akhirat, maka singkirkan persoalan itu, jauhkan aku darinya, dan takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridho kepadanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saat masa iddah Zainab binti Jahash, ya, yang menjadi istri Nabi SAW nantinya, Anas bin Malik berkata, saat masa iddahnya, masa menunggunya Zainab binti Jahash sudah selesai, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meminangnya. Zaid pun berkata, aku pergi mendatangi Zainab. Lalu aku berkata, wahai Zainab, bergembiralah, kabar gembira, karena Rasulullah SAW mengutusku bahwa beliau akan mengkhidbahmu. Zainab pun berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku meminta pilihan yang baik kepada Allah. Lalu Zainab pergi ke masjidnya, maksudnya ke tempat sholatnya, lalu turunlah ayat Al-Quran, ya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 37, yang langsung Allah Ta'ala dari langit sana menikahkan Nabi dengan Zainab, ya, binti Jahash, melalui ayat ini. Jadi langsung Allah yang menikahkan. Untuk Zainab itu langsung turun ayat, ya, langsung sah, Nabi langsung datangi boleh. Ayat, ya, langsung didatangi oleh Nabi, sah sudah, langsung ayat yang turun itu bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Maka turunlah ayat dan Rasulullah datang dan langsung masuk menemuinya, halal langsung, nggak pakai wali, ya, nggak pakai wali, langsung Allah menikahkan. Nah itu. Tapi ini khusus ya untuk Nabi Muhammad, ya. Jangan antum minta turun ayat supaya dinikahkan dengan si fulana, tidak turun-turun, hujan yang turun nanti. Imam An-Nasai rahimahullah menyusun bab terhadap hadis ini, yakni dengan judul seorang wanita sholat istikharah dan minta pilihan kepada Allah ketika dipinang. Lihat nih bagaimana Zainab istikharah, langsung ayat yang turun, nah, gitu ya, langsung Allah kasih jawaban pilihan, maju kamu langsung kamu, ya Allah, ya, aku minta pilihan, apakah lanjut dengan Nabi Muhammad ataukah tidak ini, kan begitu, langsung turun ayat. B. Fawaid, faidah-faidah berkaitan dengan istikharah. Di antara faidah dan fawaid istikharah adalah pertama, salat istikharah hukumnya sunnah. Kedua, doa istikharah dapat dilakukan setelah salat tahiyatul masjid, salat sunat rawatib, setelah salat duha atau salat malam. Jadi intinya ada 2 rakaat, paham ya? Sama seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu yang penting Anda masuk masjid salat 2 rakaat, terserah. Apakah 2 rakaat itu qobliyah? Apakah 2 rakaat itu sholat sunnah wudhu? Apakah 2 rakaat itu Anda sholat istikharah, masuk langsung sholat istikharah, maka itu masuk tahiyatul masjid namanya. Yang penting ada 2 rakaat. Nah sama juga, ya, beliau di sini menganggap sholat istikharah itu masuk pada semua sholat sunnah 2 rakaat. Ya, masuk pada semua sholat sunnah yang 2 rakaat. Yang penting bukan pada waktu sholat subuh. Habis sholat subuh antum langsung nganggap itu sholat istikharah, salah kan begitu. Sholat istikharah itu sunnah. Ya, jadi itu. Jadi boleh sholat sunnah rawatib, sholat duha atau sholat malam, boleh. Sholat sunnah intinya yang ada 2 rakaat. Yang penting bukan sholat witir, nggak ketemu. Ketiga, sholat istikharah dilakukan untuk meminta ditetapkannya pilihan kepada calon yang baik, bukan hanya untuk memutuskan jadi atau tidaknya menikah, ya, bukan hanya cuma jadi atau tidak, tapi untuk minta ditetapkan pilihan ini calon yang baik atau tidak. Nah, itu ya boleh, karena asal dari pernikahan adalah dianjurkan. Keempat, hendaknya ikhlas dan ittiba meneladani Nabi dalam berdoa istikharah. Kelima, tak ada hadis yang sahih jika sudah sholat istikharah akan ada mimpi dan yang lainnya. Itu tidak ada hadis seperti itu.
nanti setelah istikharah jawabannya itu melalui mimpi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya setelah istikharah jawabannya itu nanti ada pada mimpi. Setelah istikharah nanti mimpi. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjut di poin B setelah khitbah, yaitu akad nikah. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada ya? Cukup? Iya, kontak. Iya. Ya, bagaimana dengan seorang wanita yang sudah tua, janda, lalu dia hendak berumrah tapi bukan umrah yang wajibah, umrah yang sudah beberapa kalinya lah gitu ya. Bolehkah dia berangkat umrah tanpa mahram karena mahramnya ada tapi mungkin nggak bisa ya, atau mungkin ya dia tidak ada mahram sama sekali mungkin ya, atau ada mahramnya tapi tidak bisa. Jadi berkenaan dengan safarnya wanita, ya, safarnya wanita itu dengan syarat adanya mahram. Kalau kita mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah safarnya wanita itu dengan mahram, ya, atau larangan tidak boleh mahram kecuali bersama ya mahramnya, tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Nah, di sana akan kita dapat di hadis-hadis itu ya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu secara mutlak. Ya, secara mutlak. Artinya beliau tidak memperinci kalau mahramnya begini, kalau kecuali ada mahramnya seperti itu tidak ada. Ada memang satu kasus ketika seorang laki-laki yang sudah mendaftarkan dirinya untuk ikut perang jihad, ikut keberangkatan jihad bersama Nabi. Ya, ikut perang jihad. Lalu dia berkata bahwasanya istriku hendak berangkat haji. Ya, tapi tanpa mahram. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya temani dulu istrimu. Kenapa? Karena itu tadi ada dua kewajiban yang harus dia pilih salah satunya. Karena ikut jihad bukan fardu ain, fardu kifayah. Sementara menemani istrinya sebagai mahram, ya, sebagai yang menemani dia untuk haji itu fardu ain. Jadi ketemunya dua kewajiban didahulukan fardu ain. Maka dari sini para ulama berbeda pendapat sebenarnya ya dalam masalah ini. Kalau saya pribadi itu memang lebih condong kepada tidak ada alasan apapun untuk wanita safar tanpa mahram kecuali safar tersebut dalam tujuan darurat, kedua ibadah yang wajibah. Nah, begitu ya, ibadah yang wajib, yang memang itu mau tidak mau dia harus kerjakan, kan begitu. Tapi kalau untuk ibadah yang sunnah, maka ini tidak ada hujah yang kuat dalam masalah ini. Ya, hujahnya itu lemah, argumentasinya itu lemah dengan alasan yang penting dia bersama rombongan yang aman. Kalau hanya sebatas dalil seperti itu, ya pastinya dahulu memungkinkan bagi Nabi untuk menyebutkan itu. Karena dulu memang masa-masanya rombongan. Ya kan? Masa-masanya rombongan.
Kalau memang rombongan itu aman ya nggak apa-apa. Tapi kalau rombongan si wanita safar tadi nggak aman, ya nggak usah kan begitu. Itu kan tidak kita dapati dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari saya pribadi untuk ini, bahwa para ulama menyebutkan atau sebagian ulama berpendapat para wanita itu tidak melihat apakah dia muda, apa tua, apa janda, secara mutlak, secara umum wanita dibolehkan bersafar tanpa mahram apabila alasannya alasan darurat. Ya, alasan darurat misalnya terjadi kekacauan, ya, atau memang dia ingin berobat keluar kota yang memang ini darurat. Jika ini tidak ditangani dan yang menanganinya itu di luar kota, bukan di kotanya, nggak ada, dia harus keluar kota, ya, dia harus keluar kota. Dan apabila ini tidak ditangani, tidak diobati, bisa mengakibatkan risiko kematian. Nah, ini punya alasan dia berangkat tanpa mahram, alasan-alasan darurat lah. Terjadi kekacauan. Tapi kalau bukan alasan darurat maka masuk pada larangan, walaupun dia sudah menopause atau dia sudah tua atau janda, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi dari kasusnya itu, memang ada para ulama yang mengatakan untuk masalah haji dan umroh ada yang sedikit longgar, itu mazhab Syafi'iyah, gitu ya. Kata mereka membedakan antara haji umroh yang wajib atau yang tidak. Menurut mereka, kalau wanita tadi berangkat tanpa mahram, haji atau umroh yang dikerjakan itu adalah haji yang wajib atau umroh yang wajib yang dia belum pernah sama sekali, maka menurut mereka nggak apa-apa. Walaupun menurut pendapat yang saya pilih, tetap ya tidak dibolehkan seorang wanita berangkat haji atau umroh ya ketika dia tidak memiliki mahram, walaupun itu haji atau umroh yang wajib. Kenapa? Karena syaratnya itu belum terpenuhi. Ya, syaratnya itu belum terpenuhi, yaitu adanya mahram tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya jawabannya tadi ya dia tidak bisa berangkat sampai ada mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan soal istiqomah tadi, apakah ada batasan untuk hal-hal yang mungkin serius, gitu ya, atau segala hal boleh, gitu ya, sedikit-sedikit ragu istiqoroh, sedikit-sedikit ragu istiqoroh, atau untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, gitu ya. Nah, karena kadang-kadang gangguan syaitan kan gitu ya, mudah untuk membuat sesuatu yang yakin menjadi ragu. Itu mohon jawaban Ustaz yang pertama. Yang kedua dari Mahat terkait dengan hal pembatasan tunangan. Biasanya yang lebih menyakitkan di pihak wanita, biasanya itu lebih menyakitkan di pihak wanita dibandingkan pihak laki-laki. Apabila sudah dilakukan azhar atau sudah melihat persepsi wanita. Terkait dengan hal tersebut, seorang teman itu tidak mengizinkan pihak laki-laki yang mau meminang putrinya, tapi cukup dengan berkomunikasi dengannya saja. Dan hanya mau menerima laki-laki yang memang serius untuk menikah, bukan untuk memilih atau memilah. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkenaan dengan istikharah, apakah boleh dilakukan sampai berkali-kali atau pada setiap hal? Yang kadang ada sebagian orang memang mudah terkena ragu-ragu, was-was, ya, kebimbangan. Artinya dalam hal ini ketika Nabi SAW menyebutkannya secara umum pada setiap perkara lah begitu ya, tidak dikhususkan pada urusan apa, maka ya sah-sah saja, boleh saja. Dan itu ya termasuk memperbanyak sujud kan begitu ya, itu termasuk memperbanyak sujud. Dalam hadis yang lain secara umum Nabi SAW mengatakan ya, alaikum bi kathratis sujud, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Ya, maksudnya sini memperbanyak sujud bukan sujud begitu. Ada sebagian orang itu kan sujud terus dia pergi keluar masjid. Tidak tahu apa sujud terakhir katanya sebelum keluar masjid. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya memperbanyak sujud itu yang memperbanyak sholat. Ya, satu sisi artinya ya tadi seperti para salaf itu bahkan mau ke pasar sekalipun. Karena kan kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Ya, kita nggak tahu. Kita minta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah dia.
Ya Allah, ini saya ke pasar atau tidak. Ketika hatinya nggak tenang, ya sudah dia di rumah saja, memasak apa yang ada di rumah saja kan begitu. Daripada dia bersandar sama tatoyur kan begitu kan, lebih bagus dia istikharah. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Cuma tadi bagi orang yang memang terkena bimbang, ya kebimbangan itu seharusnya dia berusaha untuk ikhtiar dulu. Makanya tadi kan di sini penulis mengatakan apabila sudah nazar, jadi lebih kepada memaksimalkan usaha. Jangan belum ada usaha, kemudian dia sibuk istikharah berulang-ulang kan begitu. Hanya untuk mengobati kebimbangan, sementara dia belum ikhtiar, belum ada usahanya. Jadi maksimalkan dulu usahanya. Sama tadi mau ke pasar, dia udah ikhtiar apa? Duit sudah ada kan begitu kan? Uang sudah ada, kendaraan, waktu sudah ada, nggak ada kegiatan yang lain, istikharah dia. Ya, ini duit nggak ada, ya Allah aku ke pasar atau tidak? Ya ngapain ke pasar nggak ada duitnya? Lah ngapain kan begitu dia minta istikharah, belum ikhtiar dia gimana? Ada nggak duitnya dulu, cari dulu duitnya kan begitu. Kalau ada, nah dia mau belanja apa kan begitu. Misal dia mau ke pasar atau mau ke mall lah gitu ya, atau mau ke toko lah begitu. Ya, untuk membeli sesuatu barang di rumahnya. Ada kebimbangan, dia takut nanti jatuh pada takdir atau tidak. Ya dia upaya ikhtiar dulu ya itu tadi menghitung-hitung kembali kan begitu. Apa sih kebutuhannya alat saya ini mau saya beli kan begitu? Apa ini? Apakah memang sebatas memuaskan nafsu atau tidak kan begitu? Cuma sebatas koleksi atau apa? Nah kan itu kan ikhtiar itu namanya. Usaha dulu secara syar'inya. Terlihat ada kebutuhan, bingung dia antara ini ada ininya dari satu sisi. Nggak usah beli sih bisa, karena bisa terbackup sama ini. Tapi kurang ininya, harus beli, kan begitu kan? Nah kalau beli yang seperti ini, nanti terlihat yang ini terus gimana? Bingung, ya udah istikharah lah dia, kan begitu. Tapi kalau sudah terlihat jelas bagi dia bahwasanya hal ini merugikan, kan begitu kan? Ya nggak perlu lagi istikharah, udah jelas. Itu sama seperti tadi ada seorang, udah jelas gitu dia itu nggak berminat sama si wanita tadi, ngapain lagi istikharah? Ngapain istikharah dia gak berminat kan begitu? Ya, ini kan dia istikharah itu ketika dia mau maju kan begitu ya, mau maju ataukah ini enggak gitu? Dia nggak tahu apa di rahasia di balik itu. Walaupun dia sudah memaksimalkannya kan begitu, ya sudah dia istikharah. Yang penting dia sudah ikhtiar. Jadi itu kuncinya, ikhtiar dulu dia usahakan dulu. Ya. Melakukan kajian dulu, diuji dulu, didata dulu kan begitu. Setelah itu baru dia istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya tadi kalaupun dia memperbanyak sholat, istikharah tadi itu nggak ada masalah kan gitu ya. Bukan sebuah pelanggaran gitu ya. Karena memang secara umum sholat sunnah itu dibolehkan bagi kita untuk diperbanyak. Ya seperti sholat sunnah duha itu kan nggak ada bilangan rakaatnya, terserah Anda mau berapa saja, yang penting Anda sanggup. Mau sampai 1000 rakaat Anda sanggup kan begitu kan, yang penting belum keluar waktunya silahkan. Nah kan begitu, yang penting kita nggak tetapkan duha itu harus sekian rakaat, nggak ada dalilnya. Ya untuk masalah qiyamul lail saja para ulama khilaf masalah rakaatnya. Ya khilaf mereka, apakah 11, apakah lebih dari itu, kurang dari 11 justru nggak ada khilaf. Anda qiyamul lail cuma 3 rakaat misalnya, itu nggak ada khilaf para ulama, boleh. Iya boleh, tidak ada khilaf para ulama. Begitu. Lebih dari 11 itu yang khilaf. Ya, taib. Jadi intinya sholat sunnah diperbanyak itu tidak ada masalah. Ya, kecuali sholat sunnah yang memang dijelaskan harus sekian saja kan begitu. Taib. Kemudian pertanyaan berarti yang kedua tadi yang saya ada ya, berkaitan dengan apa tadi? Terkait dengan membatalkan pinahan. Oh iya. Menyakitkan kan pihak wanita dibandingkan pihak laki-laki. Sehingga tidak mau dinazor dia. Ya. Mungkin yang saya tangkap begini ya. Ada beberapa poin dari tata cara pernikahan yang mungkin belum sampai dari kedua belah pihak gitu ya. Sehingga terjadi kesalahpahaman, kekeliruan. Ya, mungkin dari pihak keluarga melakukan itu karena khawatir itu tadi adanya
dari calon laki-laki yang hanya sebatas mau cari-cari saja kan begitu ya, mau coba-coba. Itu tadi akhirnya muncul istilahnya Abu Nazar, datang ke sana ke sini cuma mau ngelihatin anak wanita orang. Ya kan seperti itu. Makanya kita upayakan supaya sesuai dengan syar'inya. Kan gitu ya, sesuai dengan syar'i. Artinya ketika datang, Pak, saya mau datang meminang anak Bapak, boleh nggak saya nazarnya? Kan gitu. Kita nggak kenal dia. Ya kan? Kita nggak kenal laki-laki ini, atau kenal gitu saja. Oh gini aja deh, kan begitu kan? Atau nak, kalau memang kamu serius, mungkin kamu siapkan dulu CV-mu. Kan begitu. Jangan langsung, oh ya nak, bawa sini begitu kan? Oh ya Pak, saya pinang ini. Oh iya saya pinang ini. Begitu berapa hari? Nggak jadi Pak katanya. Kan kecewa. Ya. Jadi jangan langsung iya kan, kita kan harus tahu dulu ini laki-laki ini karakternya gimana, kesehariannya apa. Jangan langsung mau saja dinador kan begitu anaknya. Ya kita katakan coba mungkin karena kita kenalnya cuma ketemu-ketemu saja, supaya lebih jelas bisakah tuliskan CV-nya kan begitu kan, apa gitu kan yang menjadinya, tuliskan aja lah kan begitu. Nanti saya sodorkan ke anak perempuan saya dulu. Nah nanti kalau memang sudah dia siap untuk dipinang, saya kabarin kamu. Nah begitu, nah, kan begitu kan, nanti saya kabarin kamu. Makanya dari satu sisi istilah ta'aruf itu untuk zaman sekarang ini itu memang diperlukan. Mungkin kita melihat para salaf dulu memang simpel sekali gitu ya, simpel sekali karena mungkin belum ada orang-orang seperti kaum laki-laki sekarang kan begitu. Belum ada kan begitu. Jadi belum ada masalah kan begitu. Munculnya masalah ini karena ada tipe-tipe laki-laki yang seperti itu. Jadi masalah akhirnya memunculkan solusi. Jadi seakan-akan itu semacam suatu syariat baru, padahal sebenarnya itu adalah namanya dalam istilah itu kan masalih kan begitu ya, masalihul mursalah. Ya, jadi maslahat yang memang karena ada satu ini, jadi ada satu maslahat harus dibuat begini. Ya, masalihul mursalah kan seperti itu. Jadi muncul lagi dia satu istilah yang ta'aruf namanya. Kenapa? Untuk menjaga tadi itu, untuk menjaga dari pihak wanita ya didatangi oleh laki-laki yang mata keranjang, ya kan? Ya istilahnya mata keranjang itu ya. Nah, mata keranjang dan hidung belang, yang cuma mau melihat, mau ngoleksi wajah-wajah wanita saja. Nanti kalau udah ada pas baru itu yang dia pilih. Itu nggak boleh seperti itu. Itu merusak kehormatan para wanita. Kan malu seperti itu. Betul juga tadi malu. Makanya dari pihak wanita juga harusnya mendalam kan begitu ilmunya, fikihnya itu dapat ketemu. Ya, dapat ketemu. Artinya kenapa dulu para salaf itu ketika dilamar langsung mau? Karena udah kenal. Ya kayak tadi kan Umar bin Khattab yang datang gitu, kemudian ingin menjodohkan dengan ayah, karena sudah kenal, udah sama-sama kenal. Coba kalau belum kenal, ini kamu siapa kan begitu ya, kurang kenal ini. Ya sudah, cari dulu pengetahuan, ma'rifahnya dulu. Ya, kepribadiannya apa, gini-gini, kebiasaannya apa, atau mencari tahu dulu. Ya, dari pihak wanita mungkin bisa mencari tahu dari teman-teman terdekatnya si laki-laki, ini gimana muamalah orang ini, kesehariannya gimana, agamanya gimana, kan itu tadi. Kecuali kan yang dimaksud Nabi tadi, inja'akum man tardawna ya dinahu wa khuluquhu. Ini kan yang dimaksud Nabi, kita udah tahu. Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridho, berarti kita sudah tahu agama dan akhlaknya bagus. Lah kalau datang ini kita nggak tahu, nggak apa-apa ditolak. Iya kan? Namanya kita nggak tahu. Makanya supaya kita jangan langsung menolaknya, cari tahu dulu. Pakai bahasa tadi. Tiba-tiba datang, Pak. Ya kenapa? Siapa ini ya? Kenalkan, nama saya Fulan. Oh iya. Ada apa ya? Saya ada rencana mau meminang anak Bapak. Oh, kenal dari mana? Sering kalau taklim di masjid ini dia sering lewat gitu, saya lihat ke rumah, katanya oh ternyata rumahnya di sini. Oh kan begitu kan? Ya sebagai orang tua ya cari tahu dulu lah. Ya mohon maaf saya belum begitu kenal sama adik, kan begitu. Masa harus saya ajari lagi kan begitu ya?
bisakah untuk dituliskan CV-nya dulu, nanti kita keluarga pertimbangkan, kan begitu. Kita kan belum begitu kenal. Enggak Pak, saya mau khitbah. Kata Ustadz kalau khitbah boleh langsung nazar. Gitu. Pakai dalil lagi kan. Dalilnya inilah Pak, ini dia bukunya Pak. Ya kan begitu. Habis itu dia lihat nggak sesuai selera, besok hilang sudah kan. Jadi telepon seminggu sebulan ini kok gak ada jawaban, nggak mau dia lari udah dia kan begitu kan, nggak sesuai selera katanya. Wajahnya 5 katanya. Na'udzubillah. Nah jangan, kita juga harus cerdas lah gitu ya. Ilmu itu akan mencerdaskan. Makanya belajar ini, fikih itu kan ini kan, Allahumma faqihu fiddin kan gitu. Ya Allah fakihkan dia dalam agama. Man yuridillahu ya bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah inginkan, barang siapa yang menginginkan kebaikan maka Allah fahamkan dia dalam agama. Ya gitu kita pakai itunya. Jangan langsung, kan harus sama-sama tahu. Hadis tadi kan in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Ya, wa illam taf'alu takun fitnah kata Nabi. Ini kan kalimatnya itu jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho. Maksudnya kita udah kenal dia ini. Bagus agamanya, akhlaknya, soleh kan begitu kan. Kepada Allah, kepada manusia dia muamalahnya, sama orang tua, sholatnya. Ya cuma mungkin hartanya nggak terlalu ini gitu. Nah jangan ditolak. Kan berarti kan udah kenal berarti. Nah ini kalau nggak kenal ya jangan langsung diterima, jangan langsung disuruh anaknya dinazar, ya jangan dulu, nanti kecewa akhirnya. Nah itu jawaban saya ya, itu jawaban saya. Nah kalau misalnya nanti sudah dikatakan demikian, dia lanjut bawa CV-nya, si anak wanitanya baca juga tertarik hatinya. Nah itulah dia tadi yang kata Nabi, idza alqallahu fi qalbi imri'in khidbata imra'atin, jika Allah Ta'ala menanamkan dalam hati seorang laki-laki keinginan untuk melamar seorang wanita, ya fala ba'sa ayanzura ilaiha, enggak ada dosa untuk melihat wajahnya. Udah kuat memang si laki-laki tadi keinginannya untuk menikahinya, enggak apa-apa. Nah seperti itu ya, supaya supaya jangan ada tadi keluhan. Yang banyak dirugikan itu adalah dari pihak wanita. Nah pihak wanitanya atau wali dari si wanita juga ya harus mendalam ilmunya, paham seperti itu. Jangan langsung nanti karena mudah enak katanya gitu, ada komplotan pula ya kan, bahaya itu. Yang bapaknya itu kan gitu kan, enak loh katanya. Kenapa? Pokoknya setiap kita datang bilang aja mau khidbah, dikasih nazar anaknya katanya. Nanti berdatangan lagi-lagi kan begitu kan, untuk nazar aja. Kan bahaya jadinya. Ya, kecewa di atas kecewa jadinya. Tapi ya, jadi itu saran dari saya atau solusi lah seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudahan juga, apalagi di masa sekarang ya memang masa-masa banyak fitnah gitu ya, banyak fitnah dan banyak bentuk-bentuk penipuan gitu ya. Bentuk-bentuk penipuan, kita sebagai orang-orang beriman dan kaum muslimin harus lebih selektif gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min ya min juhrin wahidin marrataini. Jangan sampai seorang mukmin itu tersengat 2 kali di lubang yang sama. Udah tahu kita masuk, aduh kesengat kalajengking kan, udah sembuh, besok kesengat lagi gak ya? Kesengat lagi. Janganlah begitu ya. Jangan, karena kita harusnya udah banyak ibrohnya, udah banyak pengalamannya. Langsung kita kasih waspada, hati-hati. Langsung kita pikirkan ini gimana caranya ini, supaya mengantisipasi perbuatan-perbuatan orang yang seperti ini. Jangan kena lagi kan begitu. Tapi cukup ya. InsyaAllah sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga menjadi bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.